Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Bila ini menjadi pujian, menjadi dupa yang harum di pemandangan Bapa. Dan sebentar kami tidak belajar kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu, buka ungkapkan rahasia firman-Mu. Engkau juga mengurapi saudara kami yang hadir pada sore malam hari ini. Berikan kami pemahaman yang benar akan firman-Mu ini. Karena inilah berkat kekal, berkat ilahi yang akan terus membawa kami untuk semakin hidup benar di hadapan-Mu. Pakai mulut hamba-Mu Tuhan untuk menjadi juru bicara-Mu. Taruh perkataan-Mu dalam mulut bibir hamba-Mu. Dan apa yang kami sampaikan itulah yang dari Engkau ya Bapa. Engkau yang mengurapi pemberitaan firman-Mu pada sore hari ini. Dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, seperti yang pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, ya, bahwa semua kita adalah hamba Tuhan. Jadi semua kita hamba Tuhan. Jadi setiap orang percaya itu hamba Tuhan. Ya, kalau bukan hamba Tuhan kan berarti hamba setan. Ya. Maka setiap kita itu adalah hamba Tuhan. Memang sebutan hamba Tuhan itu sering dikenakan pada para pendeta. Tetapi sesungguhnya setiap Bapak Ibu Saudara dan saya, setiap orang percaya itu hamba Tuhan. Nah, hamba atau doulos itu artinya jongos atau budak. Ya, hamba itu jongos ya, atau budak, yaitu orang yang tidak memiliki hak hidup. Ya, ini pernah saya sampaikan, ini saya ulangi sekali lagi. Hamba itu adalah orang yang tidak memiliki hak hidup karena hidup mereka sudah dibeli oleh majikan baru. Ya, majikan baru atau pemilik baru, di mana setelah pemilik baru itu mengeluarkan sejumlah uang untuk menebus hamba atau budak ini. Ya, jadi istilah hamba atau budak ini yang sampai sekarang masih berlaku atau ada di Timur Tengah. Jadi orang itu bisa dibeli. Ya, dia mengeluarkan sejumlah uang dan dia merasa memiliki hamba itu. Dan dia berhak memperlakukan apa saja yang dia kehendaki. Jadi disuruh-suruh apa saja. Ya, orang percaya ini ya seperti itu. Ya, kedudukan Bapak Ibu Saudara sebagai orang percaya di hadapan Tuhan itu ya seperti itu, hamba. Kita itu hamba, budak, jongos, yang mestinya hidup kita itu mengabdi untuk kepentingan Tuhan. Ya, kalau kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 7. 1 Korintus pasal 7, ya coba dibaca. 1 Korintus pasal 7 ayat 23. Ya. Coba Mas Yusef. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Nah, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Kapan kita dibeli? Ya, kapan kita dibeli? Yaitu ketika kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Ya, kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu adalah dalam rangka menebus dosa kita, menebus dosa setiap umat, setiap manusia di bawah kolong langit. Dan kita itu sebenarnya sudah dibeli lewat korban Kristus di kayu salib. Ya, jadi jelas dikatakan bahwa jangan kita menjadi hamba manusia. Ya, karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Artinya jangan kita melakukan sesuatu itu
untuk kepentingan manusia siapapun mereka. Ya. Jadi kalau kita sudah dimiliki, ditebus dan kita dimiliki oleh Tuhan, kita menjadi hamba Tuhan, bukan hamba manusia. Jadi apapun yang kita lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jadi kalau kita melakukan sesuatu itu jangan berhenti pada menyenangkan hati manusia. Ya memang kalau kita sebagai anak, ya tentu kita harus nurut orang tua. Karena memang Alkitab mengajarkan kita harus hormat pada orang tua, ya. Bukan berarti karena kita tidak mau menjadi hamba manusia terus kita nggak mau menurut orang tua, nggak mau menurut atasan. Bukan seperti itu, ya. Apapun yang kita lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi intinya jangan kita melakukan yang itu bukan keinginan Tuhan, yang itu bukan dikehendaki Tuhan. Jangan kita melakukan kalau itu hanya keinginan daging. Jadi ambisi kita, ya ego kita ingin melakukan, misalnya libur 3 hari ini, besok kan minggu depan libur 3 hari, terus kita bapak-bapaknya yang biasanya ya, bapak-bapak anak muda, terus mereka ingin menggunakan waktu libur 3 hari itu seenaknya. Pergi sama teman-teman kantornya, sama geng motornya atau geng goesnya. Ya nanti kalau diingatkan dia akan mengatakan kan nggak dosa. Kan pergi ini nggak dosa. Ya buat orang dunia nggak dosa, tapi kalau buat kita orang percaya yang ngerti kebenaran, tanya Tuhan. Ya, tanya Tuhan. Ketika kita pergi meninggalkan rumah dan kita pergi dengan orang-orang dekat kita, geng kita, grup kita, istri dan anak-anak kita merasa sejahtera enggak? Ya, orang tua di rumah, mertua di rumah merasa sejahtera enggak? Kalau mereka enggak merasa sejahtera, ya itu berarti dosa. Ya. Jadi dosa di sini bukan hanya karena mencuri atau menipu atau yang lain, tapi ketika kita melakukan sesuatu dan itu membuat Tuhan tidak nyaman, membuat orang-orang dekat kita tidak nyaman, itu sudah bisa dikatakan dosa. Ya, karena dosa itu arti yang sesungguhnya hamartia atau meleset. Ya, jadi apa yang kita lakukan itu tidak tepat seperti maunya Tuhan. Maka kita renungkan 3 hari ini, tanya Tuhan, aku harus kemana? Ya, harus kemana? Ya, kalau sudah nanti dirundingkan sama orang tua. Jangan kita keplas. Ya, plus, toh saya nggak main judi, saya nggak main perempuan. Oh, bukan itu aja. Kalau kamu pergi, istrimu nggak nyaman, anak-anakmu nggak nyaman, ya itu sudah termasuk dosa, meleset, nggak dikehendaki Tuhan. Nah, kita sebagai hamba Tuhan tidak boleh melakukan hal itu. Karena kalau kita melakukan sesuatu yang bukan diinginkan oleh Tuhan, berarti itu nuruti keinginan daging kita. Nggak boleh. Ya, kita menjadi hamba manusia. Manusia itu bisa orang lain, bisa diri kita sendiri. Kita diperbudak oleh daging kita. Nah, yang menjadi masalah adalah yang harus kita renungkan adalah apakah Bapak Ibu Saudara dan saya saat ini termasuk hamba Tuhan yang benar atau tidak? Kan kita ini semua hamba Tuhan. Kita itu jongos atau budak dari Tuhan. Nah, sekarang kita renungkan, apakah kita semua ini sudah menjadi hamba Tuhan yang benar menurut Tuhan? Jangan menurut orang lain, jangan menurut siapapun, menurut Tuhan. Apakah kita ini sudah menjadi hamba Tuhan yang benar menurut Dia, menurut Tuhan? Kita renungkan. Ya, kita renungkan. Nanti kita tanya ukurannya apa? Nah, ini ukurannya. Ukurannya ketika kita melakukan sesuatu dan mendatangkan damai sejahtera buat orang-orang sekitar kita. Libur 3 hari, misalnya kita mau pulang ke Jawa, nengok orang tua lah, nengok mertua lah, apalah gitu. Tanya istri kita, tanya anak-anak kita berikan penjelasan. Kalau dia bisa terima, ya, dan dia merasa sejahtera, oke, lakukan. Ada tugas pelayanan enggak? Ya, ada meninggalkan tugas pelayanan enggak? Kalau ada tugas pelayanan ya jangan.
Ya, kecuali memang terpaksa, ya ibu sakit keras, orang tua di ICU lah, itu enggak apa boleh buat, mesti ditinggal. Jadi ukurannya begitu, apakah kita ini sudah menjadi hamba Tuhan yang benar belum di hadapan Tuhan? Ya, apakah menurut Tuhan kita itu memang pantas disebut sebagai hamba Tuhan? Ya, artinya orang yang hidupnya dipersembahkan untuk kepentingan Tuhan. Ya, jadi hidup kita itu kita persembahkan untuk kepentingan Tuhan. Yang artinya apa? Apapun yang kita lakukan akan menyenangkan Tuhan. Anak sekolah bangun pagi-pagi bantuin mamahnya, ya kalau mamahnya dagang bantuin dagang. Nanti ada waktu senggang belajar. Nanti siang mempersiapkan berangkat sekolah, masuk siang, pulang beresin bantu rumah belajar. Ini anak seperti ini mengabdi bagi Tuhan. Ya. Kalau dia bantu orang tua, dia berprestasi, ini juga untuk Tuhan. Ini untuk kepentingan Tuhan. Ini menyukakan hati Tuhan. Belum lagi kalau anak-anak kita di tengah-tengah pergaulan, orang-orang dunia yang jahat, dia bisa menjadi anak yang baik, anak yang rendah hati, anak yang murah hati, ya, anak yang jujur, bisa dipercaya, yang tutur katanya memberkati temannya, tutur katanya mendatangkan damai sejahtera buat temannya. Anak-anak seperti ini disebut hamba Tuhan karena yang dia lakukan menyenangkan hati Tuhan. Dia bisa mengalah, dia bisa terus di samping dia ingin berprestasi, tapi dia juga menopang pekerjaan orang tua. Kalau orang tuanya dagang, orang tuanya usaha, kita bantu. Kalau orang tuanya ibu rumah tangga, kita bantu bereskan rumah. Itu menjadi berkat itu. Ya. Jadi perhatikan, anak-anak kita harus diajarkan seperti itu. Kalau kita sebagai seorang mahasiswa atau mahasiswi di kampus, kita terkenal, oh anak ini bersih, mulutnya bagus, apa yang keluar dari mulutnya perkataannya memberkati. Ya, anak ini ringan tangan, dia solider, ya. Dia murah hati. Ya, kita nggak harus bagi-bagi duit. Murah hati itu nggak harus bagi-bagi duit. Kita bawa makanan bekal dari rumah, kita berbagi. Ya, banyak hal yang bisa kita lakukan yang itu akhirnya menyenangkan hati Tuhan. Banyak hal. Karena begini Bapak Ibu Saudara, saya menyaksikan di tengah-tengah keadaan yang sulit ini, ya, di tengah-tengah keadaan yang sulit ini, yang cukup sukar ini, kita sulit menemukan orang-orang yang baik. Ya, saya ulang berkali-kali, sulit kita menemukan orang-orang yang jujur, yang tulus, sulit. Nah, di situ kalau kita bisa ambil peran itu, orang akan luar biasa. Ya, apalagi kalau dia ngerti bahwa kita ini rajin ke gereja. Dia ngerti kalau kita tuh hormat pada orang tua, kita hormat pada omanya, hormat kepada opanya, hormat. Orang makin simpatik. Ya. Karena inilah Bapak Ibu Saudara kuncinya di sini. Ya, kita menjadi berkat itu dari perkataan, dari prestasi. Ya. Sikap hati tentu. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah bekerja, ya kita di kantor kita tunjukkan kita menjadi karyawan yang memang tepat di posisi yang itu. Ya, kita menjadi seorang pekerja yang bisa dipertaruhkan, bisa dibanggakan oleh atasannya. Ya, apapun yang kita kerjakan, tidak hanya atasan, bawahan kita suka, ya, teman-teman selevel kita, teman-teman kerja juga merasa diberkati. Ini yang harus kita wujudkan. Ya, coba Galatia 1 pasal 10. Galatia pasal 1 ayat 10. Ya, silakan. Jadi bagaimana sekarang?
Adakah mencari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Kalau aku berjuang untuk berkenan pada manusia, aku bukan hamba Allah. Ya, kalau aku berjuang untuk berkenan pada manusia. Nah, seringkali kita ini sulit membedakan, ya. Ini loyal terhadap atasan itu termasuk apa? Berjuang berkenan manusia atau pada Allah? Ya lihat dulu. Kalau atasan itu atasan yang bijak, dia yang benar, dan kita loyal pada perusahaan, itu juga benar itu. Ya, karena Alkitab katakan kita harus hormat pada atasan kita, tuan kita. Jangan hanya pada mereka yang baik, yang bengis pun kita tetap menaruh hormat. Bayangkan, kita diajarkan sampai seperti itu. Ya. Jadi saya menghimbau siapapun kita, mari dimanapun kita berada, mari apa yang kita peragakan itu menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Tutur kata kita, keputusan kita, sikap hati kita, yang murah hati kita, sabar kita. Nah ini yang harus bisa dirasakan oleh banyak orang. Jadi menyenangkan Tuhan itu tidak cukup hanya diwakili ketika kita membawa persembahan. Menyenangkan Tuhan itu belum tentu. Enggak. Bukan satu-satunya membawa persembahan, enggak. Kita membawa persembahan seberapa besarnya, tapi kalau hati kita bengkok, mulut kita kasar, enggak juga, enggak menyenangkan Tuhan juga. Ya. Membawa persembahan, terus kita naikkan pujian penyembahan di gereja, mari kita menyenangkan Tuhan, naikkan pujian penyembahan sampai meneteskan air mata. Itu belum bisa dikatakan menyenangkan Tuhan. Kalau keluar mimbar, maksud saya keluar gereja, dia menjadi anak-anak yang liar lagi gimana? Kayak anak-anak dunia, ngomongnya kasar lah, ya egonya kuat. Sementara di gereja dia menangis, wah kita menyenangkan hati Tuhan. Enggak, bukan. Menyenangkan Tuhan itu bukan hanya satu momen. Ya, jangan hanya satu momen di gereja, satu momen dalam ruang doa kita sampai nangis-nangis. Satu momen kita dalam ibadah seperti ini. Enggak, menyenangkan Tuhan itu terus menyatu dalam hidup kita. Itu terus kita bawa. Dimanapun kita, kapanpun kita, ya, ada di tempat itu, kita terus memperagakan hidup yang benar-benar memberkati. Juga ketika kita menyampaikan khotbah di mimbar, itu tidak bisa itu dikatakan menyenangkan. Harus diikuti dengan peragaan hidup. Ya, saya selalu katakan peragaan hidup. Karena apa? Banyak orang tuh kamuflase. Tahu kamuflase, menipu. Ya, dia kelihatannya di gereja alim, lemah lembut, sumeh, yang murah senyum. Tapi di luar sana dia jahat. Mulutnya bisa nggak terkontrol. Ya, suka nipu, ngutang nggak bayar, misalnya di perusahaan dia nggak jujur. Tapi di gereja kayak malaikat. Ya, jangan. Ya, jadi menyukakan hati Tuhan itu sepanjang hidup kita, di rumah, di lingkungan, di tempat kerja, di gereja, dimanapun kita. Ya, makanya disinilah beratnya menjadi orang percaya ini, berat. Kita nggak cukup hanya apal hukum-hukum saja. Oh, asal doa, setiap pagi doa, malam doa, baca Alkitab, ikut ibadah seperti ini, ikut ibadah seksi, ibadah umum, itu bagus, semua itu bagus dan memang harus kalau bisa. Tapi peragaan hidup kita yang nyata, itu yang penting. Bagaimana pasangan hidup kita merasa diberkati, orang-orang di rumah tidak merasa dilukai, artinya tidak sengaja ingin melukai orang di rumah. Ya, kalau misalnya salah-salah dikit, oke lah kalau misalnya, tapi bukan suatu kesengajaan untuk melukai, bukan suatu kesengajaan untuk merugikan. Ya, jangan. Jadi Bapak Ibu Saudara, banyak hal yang bisa kita lakukan, demi menyukakan hati Tuhan.
Banyak hal yang bisa kita lakukan. Dan selalu ada kesempatan bagi setiap orang percaya. Ya, saya katakan selalu ada kesempatan bagi orang percaya untuk membuktikan hal itu. Untuk membuktikan hal itu. Selalu ada kesempatan untuk kita menyukakan hati Tuhan. Ya, dan kita diberikan kesempatan untuk membuktikan. Keluar dari sini ya, misalnya kan Pak Gideon nanti naik motor, dan di jalan bisa, misalnya dia mau ngalah, ya gimana, kita yang nyetir mobil bisa, ya kita ngalah, ya kita nggak terlalu emosi kalau ngeliat kendaraan lain mengganggu kita tenang aja, tapi nggak usah setiap orang nyopir salah kita komentari, setiap ini salah gitu, diem aja, capek kita, ya. Kondisi jalan raya di Jakarta di tempat kita itu kan memancing kita emosi, itu nggak usah kita komentari, mau dia nyerempet udah diem aja, udah kelakuannya memang begitu, capek kalau kita komentari, akhirnya kita terbawa-bawa, nggak perlu dikomentarin itu. Jadi masalahnya banyak di antara kita yang tidak mengerti atau belum mengerti, ya dia dalam benaknya tuh kalau menyenangkan hati Tuhan itu selalu bawa persembahan, bawa ini persembahannya yang paling besar, terus nyanyi selalu itu. Saya katakan itu iya, tapi lebih dari itu. Peragaan hidup kita sepanjang hari, tetangga kanan kiri itu diberkati. Aku kalau lihat ibu itu kok rasanya enak ya. Aku kalau lihat bapak itu kok enak, aku bisa curhat. Aku kalau lihat mbak itu kok enak ya, rasanya pengen curhat. Itu sudah bagus. Berarti kita dipercaya, orang lain menilai kita bahwa kita bisa dipercaya untuk mereka curhat. Karena nggak semua orang tuh bisa kita curhat. Ada orang-orang lihat males curhat sama ibu itu. Males aku curhat sama anak itu, males. Karena mereka menilai ini nggak bisa dipercaya. Ya. Jadi bagaimana kalau kita misalnya orang lain itu bisa mempercayai kita dalam hal yang paling sederhana, curhat itu aja. Itu kelihatannya sederhana, tapi di balik itu orang yang mau curhat itu menaruh kepercayaan pada orang yang dicurhatin itu. Ingat, di balik itu dia menaruh kepercayaan dan dia berharap orang ini membawa keteduhan. Nah, ini yang mesti dimiliki orang percaya. Ini yang harus dimiliki orang percaya. Anak-anak yang masih kuliah, yang masih sekolah, teman-temanmu pasti banyak yang bermasalah. Yakin pasti banyak bermasalah. Jadilah kamu teman curhat yang baik. Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak di kantor banyak masalah. Jadilah teman curhat yang baik. Karena nggak semua orang bisa loh dijadiin teman curhat. Ya, kita lihatlah ini nggak pantas nih, ember nih. Ember, tahu kan ember, comberan, ya nggak pantas dijak curhat. Ya, tapi kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan, aura kita itu sudah bisa dilihat, ini bisa nih dijak curhat. Ya, bahkan mungkin orang non Kristen kok bisa percaya pada kita, bisa percaya. Itu sudah saya buktikan, bisa. Kalau memang kita benar-benar bisa menunjukkan integritas yang baik, mereka akan percaya. Ya. Jadi setiap kita itu diberikan kesempatan, selalu ada kesempatan untuk menyenangkan hati Tuhan. Masalahnya adalah satu, mungkin dia tidak memahami. Yang kedua, tidak ada keberanian untuk melakukan. Tidak berani. Ya. Dia tahu bahwa ini nih menyenangkan dia, tapi males aku, gitu. Udah males aku udah capek, ya kan? Lihat saudaranya sakit yang perlu kita kunjungin, atau lihat saudaranya ini kita bisa ada waktu males capek. Padahal itu sebenarnya kesempatan. Itu kesempatan untuk kita menjadi berkat bagi orang lain. Enggak selalu ada kesempatan seperti itu. Enggak selalu ada. Ya kalau kita udah di ujung maut, kita dengar tetangga kita, udah kita nggak bisa apa-apa, orang kita udah di ICU, kita hanya dengar nyesel akhirnya, aduh saya nggak pernah nolong orang, aduh nyesel,
saya nggak pernah bisa berbuat baik. Yang ada hanya penyesalan. Jadi sekali lagi kita itu ada kesempatan berbuat baik, menjadi berkat bagi banyak orang, membuat apa yang kita lakukan itu membuat Tuhan tersenyum. Tapi masalahnya kadang kita nggak berani. Apalagi udah masalah gini, aduh nggak berani. Aduh sayang Bapak Ibu Saudara. Ya sayang. Hidup ini cuma sebentar ya. Saya mengatakan hal ini supaya kita termotivasi ya, kita tergerak. Itu nggak hanya bicara soal uang ya, kita datang ya, itu mereka udah ketolong. Apalagi kalau kita bisa, mana resepnya saya tebusin ya. Rumahnya sakit, anak-anaknya di kantor, ada resepnya, mana uangnya, mana resepnya, saya beli obat. Itu udah senang. Itu sudah senang. Diantar ke dokter, itu sudah senang. Itu sudah senang. Dan itu hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan. Nah, hal lain lagi yang bisa kita lakukan, dan ini tidak perlu modal. Ya, memang ini sering saya katakan, tetapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Yaitu adalah bagaimana kita itu mudah mengampuni orang lain. Kita itu mudah mengampuni orang lain. Ya. Tapi kenyataannya kita melihat orang-orang yang aktivis di gereja itu, hamba-hamba Tuhan, bahkan pendeta itu suruh ngampuni susah. Padahal saya tanya, jujur aja, ngampuni itu modalnya apa? Coba kalau kita ngampunin modalnya apa? Nggak ada. Perasaan kita kan, hanya masalah perasaan kan. Jadi kalau orang nggak mau mengampuni, orangnya memanjakan perasaannya dia dilindungi. Jangan aku dilukai, gitu dilindungi. Padahal nggak ada orang percaya nggak dilukai perasaannya, nggak ada. Paulus, Petrus, jangan tanya Tuhan Yesus nggak hanya perasaannya, fisiknya pun dihabisin. Ya, nggak ada tokoh-tokoh Alkitab, orang-orang percaya itu tidak ada yang perasaannya tidak diusik. Fisiknya dihabisin ya, bukan hanya perasaan, fisiknya. Kita itu fisiknya nggak diapa-apain, hanya perasaan, tapi sulit. Ya, kemarin saya ngobrol sedikit sama istri saya, ya, aduh susah amat ya orang yang mengampuni. Padahal dia orang tuanya meninggal, anaknya. Kalau menurut saya nih kurang hormat cara memperlakukannya, kurang hormat. Hamba Tuhan, makanya saya selalu katakan jangan tidak bisa mengampuni. Jadi tidak bisa mengampuni orang berarti hati kamu nggak bersih. Kalau hati kamu nggak bersih, sulit Tuhan berbicara. Ya, sulit. Mereka pasti banyak dalih. Orang-orang yang tidak mau mengampuni itu banyak dalih. Ya, mereka memang, Pak Tetra sih nggak ngerasain, saya yang ngerasain, sakit hati. Oke ya. Situ saya nggak ngerasain, saya dipermalukan. Oh ya. Ya, pasti banyak dalih. Ya. Sehingga pintu pengampunan itu tertutup, tidak ada. Saya mau coba kalau boleh bersaksi ya, boleh bersaksi orang-orang yang di ujung maut kalau dia belum mengampuni, kira-kira dia mau cerita apa? Kalau boleh dia bersaksi, ya. Nah ini yang hal-hal yang sederhana. Padahal kalau mereka bisa mengampuni, dan itu kesalahan yang fatal, tapi dia bisa mengampuni, yang banyak orang akan menilai, wah ini orang ini nggak mungkin diampuni, karena dia sangat melukai. Kamu nggak mungkin diampuni. Tapi ternyata dia bisa mengampuni. Kaget semua orang. Semua orang akan kaget. Dan Tuhan pun akan tersenyum. Hebat ini. Bangga dia. Lihat hebatnya anak saya. Anakku ini hebat. Dia bisa mengampuni. Ya. Ini yang gak mudah. Ya, siapapun yang mendengar firman Tuhan saat ini, kalau saudara tidak bisa mengampuni, jangan merasa sebagai anak Allah atau hamba Tuhan. Ya. Karena itu tidak bisa ditawar, itu wajib dan harus. Karena nanti saat penghakiman itu akan diukurkan pada kita. Jadi tidak berbelas kasihan kan? Oke, you tak hakimi dengan cara tidak berbelas kasihan. Kan saya pernah sampaikan,
Orang yang berbelas kasihan dihakimi secara berbelas kasihan. Orang yang tidak memiliki belas kasihan akan dihakimi dengan tidak berbelas kasihan. Ya. Orang mengampuni itu orang berbelas kasihan. Aduh ya udah deh, nggak apa-apa deh. Oke, jangan diulang. Itu kan berbelas kasihan. Nanti di penghakiman kita juga pasti kesalahan-kesalahan kita juga akan Tuhan akan bisa oke ya kamu oke lah saya lupakan. Sama itu ukuran kita. Itu ukuran kita. Ya, jadi jangan kita berdalih seolah-olah kita sudah disakitin yang tidak bisa diampuni, atau dalam hati kita mengatakan biar tahu rasa saya akan memberikan pelajaran bagi dia. Jangan, ya, jangan. Ingat, pembalasan itu haknya Tuhan. Alkitab katakan pembalasan itu haknya Tuhan, biar Tuhan sendiri yang balas. Ya, kalau memang Tuhan menganggap itu penting dibalas sama Tuhan, tidak usah kita. Biar hati kita tetap jernih, hati kita tetap bersih. Ya, yang kedua, orang-orang sebagai hamba Tuhan, ya kalau kita mengatakan kita sebagai hamba Tuhan dan kita layak sebagai hamba Tuhan, kita harus menjadi orang-orang yang mudah berbagi. Mudah berbagi, menyalurkan berkat bagi orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Nah ini kemarin yang waktu saya zoom dengan Bapak Ketua Sinode, hal ini ditekankan. Saudara harus mudah berbagi. Ya, berbagi apa aja yang saudara, tanpa mengorbankan kepentingan keluarga. Ya, tanpa. Jadi jangan kita utang terus ngasih, jangan. Kita utang tapi itu ngasih orang salah. Gaji dipetok sekian itu salah. Kita berbagi, kita menjadi berkat, jangan mengganggu keuangan keluarga. Jangan kita membantu orang lain tapi menimbulkan masalah baru dalam rumah tangga kita. Itu salah. Itu dulu pernah saya lakukan. Pernah beberapa kali saya lakukan. Ketika saya pegang kartu kredit, waduh bener-bener akhirnya saya tobat, udah nggak pegang kartu kredit. Nah kartu kredit kan gesek, narik uang cash, gampang aja. Saya nganggap itu penting. Wah nih, lama-lama ini kok semuanya kok saya anggap penting, kok bisa bangkrut nih kayaknya. Kadang-kadang kita tuh menganggap, oh ini penting harus saya bantu, oh ini penting harus saya bantu. Lah kalau menurut semua penting habis duit kita, makanya kita tanya Tuhan ini penting nggak? Gitu. Makanya Bapak Ketua Sinode kita hanya bilang penting itu dua, untuk orang sakit sama untuk anak sekolah, yang lain jangan dianggap penting. Untuk orang sakit karena pertaruhan nyawa kita diusahakan bisa, itu bantu orang sakit. Yang kedua anak sekolah, karena menyangkut masa depan anak ini. Tapi di luar itu, kalau misalnya dia mau ulang tahun, mau pesta nikah, kita bantu bisa, nggak usah, nggak apa-apa lah. Ya, pesta nikah itu kita nggak perlu bantu sampai all out, jangan. Kecuali memang kita walinya, oke silahkan. Dia nggak punya orang tua, kita walinya boleh. Tapi kalau enggak jangan. Ya, enggak perlu. Ya, enggak perlu, karena dua ini diingatkan sama beliau. Kamu harus lihat jemaatmu yang menderita secara fisik, sakit, apa kurang makan. Yang kedua sekolah, perhatikan semampu yang kamu lakukan. Karena ini semua ini akan membuat Tuhan tersenyum. Ya, Tuhan hebat Dina. Dia rela berhemat demi dirinya. Dia tidak foya-foya untuk dirinya, tetapi uangnya dipersiapkan untuk membantu orang lain. Senyum. Jangan kita royal untuk diri kita, royal. Wah, beli ini, tapi kita bagi pelit. Nah, jangan. Ya, Petrus mengajarkan bagaimana sebaiknya kita hidup sebagai hamba Allah yang baik. Coba lihat di dalam 1 Petrus pasal 2. Kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-11.
perikopnya dibaca. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah, ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ya. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin dikatakan sebagai hamba Tuhan yang benar menurut penilaian Tuhan, ya, kita akan mengejar penilaian Tuhan. Biar kita dinilai oleh Tuhan, kita sebagai hamba Tuhan yang benar. Ya, ini cara hidup. Kita menganggap, ya, supaya sebagai aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang. Jadi dikatakan kita ke perantau, kita itu pendatang. Artinya apa? Di bumi ini kita sebentar. Ya. Kita diingatkan kita harus merasa sebagai pendatang, perantau. Memang kita masih hidup di dunia ini, tetapi jiwa kita sudah kita laburkan di langit baru bumi baru. Arti kita memang masih menjalani hidup di dunia ini. Kita hidup seperti orang dunia hidup, tapi pikiran kita, jiwa kita itu sudah kita laburkan. Kita sudah, pengharapan kita sudah di langit baru bumi baru. Kita menganggap diri kita sebagai pendatang, kita perantau. Kalau Bapak Ibu Saudara memiliki pemikiran seperti ini nggak mungkin kita rakus, nggak mungkin. Harta, nggak mungkin rakus. Orang-orang yang rakus itu orang-orang yang menganggap bahwa dia mau hidup 1000 tahun di bumi ini. Ya, dia menganggap bahwa dia akan hidup masih lama dan sangat lama, sehingga takut kekurangan. Untuk anaknya cukup untuk cucunya. Ya, dia menganggap di dunia itu masih lama. Padahal di ayat ini dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau. Kita itu pendatang dan perantau. Kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Matikan keinginan daging yang itu akan terus merongrong. Jadi orang Jawa suka bilang, orang Jawa, kalau ada orang Jawa bilang gini, urip itu sak dermo mampir ngombe. Ya, hidup urip itu urip kuwi sak dermo mampir ngombe. Jadi hidup itu hanya seperti orang mampir untuk minum. Saking dia mengibaratkan pendeknya kita hidup di dunia ini, hanya mampir minum doang, mampir ngombe. Ya, hebat filosofinya. Jadi kita tuh pendatang. Jadi kalau kita pendatang artinya ya udah berarti kita itu di sini nggak selamanya. Kita rumah kita yang asli di kekekalan nanti, langit baru bumi baru. Ya. Jadi karena begitu pendeknya waktu hidup kita di dunia ini dibanding dengan hidup setelah kematian. Ya. Karena waktu hidup kita pendek di bumi ini dibandingkan dengan kekekalan. Dan itu hidup yang sesungguhnya. Maka kita memperjuangkan hidup yang sesungguhnya itu. Hidup setelah kematian itu yang kita perjuangkan. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah dilengkapi dengan pemikiran seperti ini, ya, kita sudah diperlengkapi dengan pemikiran seperti ini. Saya mau disebut sebagai hamba Tuhan yang memang hamba Tuhan yang benar di hadapan Tuhan. Saya ini sebagai pendatang, saya sebagai perantau di bumi. Ya, Alkitab katakan janganlah kita menuruti keinginan-keinginan daging, harus dimatikan. Kita kokoh. Ya, kita bisa kokoh. Jadi kalau pemikiran kita seperti ini, kita memiliki pemikiran yang kokoh. Artinya gini, ketika kita menderita, kita tidak terlalu meratap. Ngerti? Ketika kita menderita, kita nggak perlu kelihatan benar kayak orang miskin terus perlu dibelas kasihani. Nggak boleh. Kita harus biasa saja. Sekalipun kita menderita, kontrakan belum bayar, beras sudah mau habis, anak sekolah belum bayar, tapi kita tetap tenang saja. Kita tetap berharap pada Tuhan. Jangan karena begitu terus kita kayak gembel, terus kita
kesana-sana cerita kalau wah aku nggak ini, saudaraku nggak ada yang memperhatikan, wah saudaraku kaya-kaya tapi nggak memperhatikan aku kayak gini. Intinya apa? Minta belas kasihan. Jangan minta belas kasihan pada manusia, jangan. Kalau saudara hidup benar di hadapan Tuhan, yakin Tuhan akan gerakkan orang lain untuk menolong saudara. Kalau saudara hidup benar di hadapan Tuhan, sekalipun dalam kekurangan, Tuhan akan gerakkan orang lain untuk menolong saudara. Tuhan akan gerakkan. Ya, Alkitab katakan, anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta. Ya, jangan kita mengorbankan integritas kita sebagai orang percaya terus kita jelek-jelekin saudara kita. Wah, saudara kita tuh kaya saudara tapi pelit. Saya begini nggak dibantu. Jangan. Ya, kita nggak tahu cerita lengkapnya kenapa saudara yang kaya nggak bantu ini, kita kan nggak tahu cerita lengkapnya. Jangan-jangan memang hidupnya dia berantakan, dibantu foya-foya, males yang bantu. Ya. Jadi jangan kita seperti itu. Kita ini hidup kita itu sebagai perantau pendatang yang nggak lama hidup di dunia ini. Jadi jangan mengorbankan integritas kita sebagai orang percaya yang akhirnya kita mempermalukan Tuhan. Ya. Alkitab pun mengajarkan asal ada makanan dan pakaian cukup. Rumah nggak wajib, boleh punya, nggak punya juga nggak apa-apa. Asal ada makanan dan pakaian cukup. Ya, selebihnya itu kamu tergantung pada Tuhan. Selebihnya itu kamu berharap pada Tuhan. Tapi kalau masa kita sih makanan dan pakaian pasti bisa lah. Pakaian kita bisa, makanan asal kita mau kerja apa saja pasti bisa makan. Di Jakarta itu mau kerja apa saja bisa makan, asal mau. Ya, maaf ya. Cuci asisten rumah tangga yang cuci dari rumah ke rumah itu yang hanya 1 jam 2 jam gajinya 500, 600, pindah lagi ke rumah lagi 2 jam, bahkan tidak sampai 2 jam 500 lagi. Itu bisa sebulan 1,5 juta. Hidup 1,5 juta di Jakarta. Masa gak hidup sih? Hidup 1,5 juta. Ya. Jadi kalau orang mau kerja pasti dia bisa makan. Nah, jangan kita cengeng Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan kita cengeng. Nah, ini yang seringkali orang percaya menjual nama Tuhan. Dia tunjukkan bahwa dia Kristen, dia tunjukkan bahwa dia rajin berdoa, dia tunjukkan dia rajin berpuasa. Tujuannya hanya membidik belas kasihan. Jangan. Ya, kita harus kokoh tetap. Ya, tetap. Bapak Ketua Sinode kita juga katakan, kalian yang gembalanya, ya kalian yang memiliki jemaat 6-10 orang, jangan pernah minder. Jangan pernah minder. Ya, jadi kita nggak boleh minder. Jangan pernah minder. Nggak suka, nggak boleh, karena Tuhan itu luar biasa. Yang kaya jangan sombong. Jadi yang kaya ditekan jangan sombong, tapi yang pas-pasan jangan minder. Jadi bergaul biasa saja. Nah, ini pelajaran baik kita. Jangan minder terus orang, jangan. Tapi ingat, tetap pegang integritas kita sebagai hamba Tuhan. Jangan mempermalukan Tuhan. Ya. Kita harus percaya bahwa penderitaan itu ada ujungnya. Penderitaan itu pasti ada ujungnya. Ada ujungnya. Ya, dan pesta pora sukacita itu juga ada ujungnya. Jadi kita nggak usah terlalu minder. Yang penting bagaimana terus kita hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, dikatakan kamu harus menjauhkan dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ayat ini menyiratkan bahwa dalam setiap diri orang percaya pasti ada keinginan daging. Dalam diri Bapak Ibu Saudara dan saya pasti ada keinginan daging. Ya, keinginan daging itu adalah suatu keinginan yang timbul dalam diri kita, yang itu bukan kehendak Tuhan. Jadi keinginan yang ada di dalam diri kita, yang timbul dalam diri kita, yang itu bukan kehendak Tuhan. Ya, ini yang seringkali membelenggu kita. Apalagi kalau udah dapat, misalnya dapat cuan, ya, dapat untung banyak.
Biasanya bulan-bulan ini biasa ya. Begitu dia dapat untung 20 juta, 50 juta, wah keinginannya langsung muncul. Nah ini salah. Tanya dulu. Ya, ketika kita pegang uang sebesar ini, apakah pantas ini kita beli? Ya, apakah pantas ini kita beli? Jangan ketika kita punya uang banyak apa aja mau dibeli. Yang TV masih bagus beli lagi lah, kulkas masih mau beli lagi lah, apa aja dibeli. Alasannya nggak jelas, motor masih bagus beli lagi, nggak jelas. Ini keinginan daging, jangan. Ya, jadi sebagai hamba Tuhan, keinginan kita pun harus disesuaikan dengan keinginan Tuhan. Dan ini yang sekali lagi saya katakan sering membelenggu orang percaya. Ya, jadi kita dibelenggu oleh keinginan yang ada dalam diri kita. Yang itu Tuhan nggak menikmati, sama sekali Tuhan nggak menikmati. Hanya kita saja yang menikmati, pasangan hidup kita, anak-anak kita. Ya, bahkan mungkin dia juga nggak menikmati juga. Ya, jadi jangan kita menginginkan sesuatu yang tidak membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Jangan kita menginginkan sesuatu, membeli sesuatu yang tidak membuat kita semakin mengasihi Tuhan atau semakin mengasihi sesama. Jangan. Ya, apalagi kalau kita beli sesuatu justru itu menjadi batu sandungan. Jangan dilakukan. Ya, jangan. Paulus ajarkan kalau karena kamu makan itu menjadi batu sandungan untuk orang lain, saudaramu, kamu jangan makan. Kalau kamu beli itu, kamu jadi batu sandungan untuk saudaramu yang lain, jangan beli dulu. Jangan beli dulu. Ya. Nah ini penting, hal-hal ini penting. Karena nanti Tuhan akan melihat detail hidup kita itu, Tuhan lihat secara detail, lihat kita dari hidup kita dari hari, minggu, bulan, tahun ke tahun, Tuhan mengawasi. Dan Tuhan manggul-manggul, wah bagus, senyum. Kadang-kadang Tuhan cemberut, wah ngapain anak ini? Ya, ngapain ini? Ngapain? Jadi apa yang kita lakukan itu bagaimana membuat Tuhan itu tersenyum, membuat Tuhan itu bangga. Ya itulah yang dikatakan keinginan yang kita lakukan harus datangnya dari Tuhan. Ya. Ayat yang ke 12. Ya. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Dia melawat mereka. Nah, jadi perbuatan baik kita itu dituntut supaya orang lain tuh melihat di bangsa-bangsa yang lain. Ya, perbuatan baik itu kita dituntut, ditunggu oleh Tuhan. Perbuatan baik itu ditunggu. Ya. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ya, kalau kita mungkin orang-orang di luar orang percaya, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik. Nah, banyak orang, Bapak Ibu Saudara, ya, ketika Bapak Ibu Saudara memiliki karir yang cemerlang di kantor, di perusahaan, ya, di PNS atau dimanapun saudara memiliki karir yang bagus, itu ada orang-orang yang cemburu, ada orang-orang yang iri, itu pasti. Anak-anak, ya, ketika kamu diberkati wajah yang cantik, kamu diberkati wajah yang tampan, kamu diberkati kepandaian yang luar biasa, kamu diberkati dengan budi pekerti, attitude yang baik, itu ada orang-orang yang iri loh. Ada orang-orang yang iri dan memfitnah. Ada orang yang iri, buktikan saja nanti. Pasti banyak orang yang iri. Dia nggak ikhlas kalau orang percaya itu baik sekali, itu nggak ikhlas. Kok ada orang dari kelompok bukan kelompok saya kok bisa lebih baik banget ya? Nggak siap dia. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara itu hidupnya diawasi banyak orang. Diawasi banyak orang. Kita baik, kita benar, itu saja difitnah. Apalagi kita
nggak bener, kita jahat, kita korupsi, oh habis kita. Kita baik, kita bener, itu saja ada orang-orang yang bisa memfitnah. Tapi ayat ini katakan berbuatlah baik, biar nanti dia akan lihat sendiri akhirnya. Ya, jadi saya ingatkan pada anak-anak muda, jangan kalian tergerus oleh konsep pemikiran anak muda sekarang. Mesti main TikTok lah, mesti inilah, ya bolehlah main, tapi jangan itu untuk ini ya. Ya, jangan untuk kebanggaan. Yang penting nilai akademis kalian harus bagus. Ingat, nilai akademis harus bagus, attitude saudara harus bagus. Kalian harus punya attitude yang sangat bagus. Pertama, hormati orang tua. Itu wajib. Orang yang lebih tua, guru. Ya, kalau anak-anak yang kuliah, berjuanglah kalian dapat IP yang bagus. Karena nanti ke depan pekerjaan itu nggak bisa. Orang akan hanya lihat IP. Ada disyaratkan pegawai negeri, pegawai DKI, apapun lihat. Kita berprestasi, biar orang dunia sibuk dengan kesibukannya, kita sibuk memacu prestasi hidup, prestasi akademis kita. Ayat 15. Ayat 15, coba. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Sebab inilah kehendak Allah. Ya, saya ulangi. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Jadi berapa kali Alkitab ngomong berbuat baik. Ini yang terus yang akan saya ulang, berbuat baik. Karena ini akan membungkam kepicikan mereka, dibungkam. Dah, mulutmu tak sumpah dengan perbuatan baik ini kamu nggak bisa ngomong apa-apa. Ya, kita difitnah kita tetap murah hati. Kita difitnah kita tetap menolong orang yang memfitnah. Kita difitnah nih sama, kita tahu dia memfitnah kita, tapi suatu kesempatan dia ada masalah, kita tolong lewat uang kita, mungkin uang kita, perhatian kita, tenaga kita tolong, kita buktikan sampai dia cep pelanggan. Nah, ini yang dimauin Tuhan. Ini yang dimauin Tuhan. Jadi Tuhan tidak mengajarkan kita tuh berdebat, adu argumentasi. Wow, aku bunuh kamu. Enggak. Tuhan tidak menghendaki seperti itu. Membela diri dengan perkataan-perkataan, enggak. Perbuatan yang akan membungkam kepicikan orang. Orang itu bisa siapa saja. Orang itu bisa siapa saja yang enggak tulus sama kita, yang seringkali melecehkan kita, yang seringkali merendahkan kita, seringkali memfitnah kita, kita tunjukkan dengan perbuatan baik. Nah, ini kan sulit Bapak Ibu Saudara. Ini kan sulit. Daging kita ini kalau disakitin pengennya bales. Ya, daging kita ini kalau disakitin inginnya bales. Emang lu siapa? Emang gua nggak bisa, gitu kan? Inginnya gitu, tapi Alkitab nggak ngajarkan ternyata. Tidak ada ajaran dalam kekristenan kita membalas, tidak ada. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Diminta baju, kasih juga jubahnya. Ya, dianiaya, kita mendoakan orang yang menganiaya kita. Kita dimusuhin, kita mengasihi orang-orang yang memusuhi kita. Ajarannya luar biasa kekristenan, tidak diajarkan apa-apa. Ya. Jadi perbuatan baik kita harus bisa membungkam persepsi dia tentang kita. Kalau dia selama ini memfitnah, waduh perempuan murahan, perempuan ini, kita tunjukkan kita perempuan yang baik, kita perempuan yang murah hati, kita perempuan yang memiliki attitude, kita tunjukkan. Ya kalau dia kata, wah ini cowok pelit lah, cowok ini material, kita tunjukkan lemah lembut kita, tunjukkan murah hati kita. Lewat perbuatan itu mereka akan diam. Dan ini kesempatan Bapak Ibu Saudara. Maka di depan saya katakan selalu ada kesempatan bagi kita untuk menyenangkan Tuhan. Ya lewat hal-hal ini. Yang ini tidak mudah dilakukan oleh orang-orang di luar Kristen. Tidak mudah bisa melakukan. Ya, mereka
okol, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Dia keras, kita lebih keras. Dia menggunakan kekuatan, kita menggunakan kekuatan. Kalau Kristen enggak, perbuatan kita membungkam kepicikan mereka. Dan kalau kita bisa melakukan hal ini, Tuhan tersenyum, membuat Tuhan tersenyum. Ini yang terus saya dorong. Di tengah-tengah hidup yang sulit ini, di tengah keadaan yang sulit ini, mari kita tunjukkan perbuatan baik kita tidak luntur, perbuatan baik kita tidak padam, tapi makin menyala. Sementara orang sudah mulai redup, perbuatan baiknya redup, kita makin menyala. Kita terus bersinar. Tidak harus bicara uang, ya, tidak selalu bicara uang, tapi bicara sikap hati yang ditunjukkan lewat perkataan, perbuatan nyata. Nanti orang-orang yang selama ini menilai kita dengan miring, ya, wah ini pelit lah, inilah, tapi kita tunjukkan kita murah hati, kita perhatian, biarin aja, ya, karena memang kita diajarkan Tuhan seperti itu. Sulit, tapi kita mampu. Sulit, tapi tidak mustahil bisa kita kerjakan. Bagaimana kita memikirkan supaya Tuhan tersenyum atas apa yang bisa kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. C. Seperti saya akhiran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang nanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan seperti usang. Seperti saya akhiran sungaimu,
isi hatiku, Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Indah dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bapa di surga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu, hadirat-Mu dalam ibadah sore malam hari ini. Hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kami mengingatkan, biarlah setiap kami merenungkan, apakah setiap kami ini adalah sudah menjadi hamba Tuhan yang benar di hadapan-Mu. Kami sudah menjadi hamba yang layak di hadapan-Mu ya Bapa. Olehnya kami mau introspeksi hidup kami. Biarlah kebenaran-kebenaran firman-Mu ini akan terus mendorong, mengarahkan kami untuk hidup benar di hadapan-Mu. Bagaimana kasih kita harus bisa dirasakan oleh banyak orang. Sifat mengampuni kita yang harus bisa dirasakan banyak orang. Demikian juga murah hati kita harus mampu kami tunjukkan di tengah-tengah kesulitan zaman ini. Terima kasih ya Bapa. Meteraikan firman-Mu di dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya. Engkau memberkati saudara kami yang hadir pada sore hari ini. Engkau memberkati pekerjaannya, memberkati usahanya, memberkati anak cucu menantunya. Apapun yang mereka kerjakan menjadi berhasil, dan biar ini semua untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang menyaksikan dalam ibadah live streaming ini, Tuhan. Memberkati pekerjaan mereka, usaha mereka, memberkati rumah tangga mereka, keluarga besar mereka. Apapun yang mereka kerjakan menjadi berhasil, dan semuanya itu untuk kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan bangsa dan negara kami di dalam tangan kasih-Mu. Pakai Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh pejabat tinggi negara untuk membawa bangsa ini keluar dari kesulitan saat ini. Dan kami boleh memasukin saat-saat yang lebih baik lagi, masukin masa normal baru yang buat kami boleh, oh Tuhan, mengucap syukur atas kebaikan-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.